Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal manajerial semua jurusan. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silakan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton, atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial dalam satu wilayah sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika disebut dengan titik-titik. A. Integritas nasional. B. Pandangan hidup. C. Geopolitik Indonesia. D. Nasionalisme berkebangsaan. E. Nasionalisme sipil. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Integritas nasional. Soal nomor 2. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang pegawai ASN harus selalu berbasis pada nilai-nilai dasar dan berperilaku sesuai kode etik berikut ini kecuali titik-titik. A. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efektif dan fleksibel. B. Memberikan informasi secara benar dan akurat. C. Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan dan pejabat berwenang selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. D. Melayani tugas dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. E. Menjaga nama baik dan integritas ASN kapanpun dan dimanapun. Dari ke 5 pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara dengan bertanggung jawab, efektif, dan fleksibel. Soal nomor 3. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara merujuk ke sila keempat, menunjukkan etika moral dalam bidang titik-titik. A. Politik. B. Sosial budaya. C. Hukum. D. Sosial. E. Pertahanan dan keamanan. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Politik. Soal nomor 4. Pemimpin adalah seorang yang mampu memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir upaya orang lain melalui prestis, kekuasaan, dan posisi karakter yang mampu diteladani oleh orang lain. Dengan demikian, seorang pemimpin yang baik menurut Pancasila adalah seorang pemimpin yang mampu mentransformasikan titik-titik. A. Nilai agama dan nilai kemanusiaan. B. Nilai budaya dan nilai kemanusiaan. C. Nilai luhur Pancasila dan nilai keadilan. D. Nilai luhur Pancasila dan rasionalisme tinggi. E. Nilai agama dan nilai luhur Pancasila. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Nilai agama dan nilai luhur Pancasila. Soal nomor 5. Segala sesuatu pandangan yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat yang kemudian dipedomani sebagai contoh perilaku yang baik dan diharapkan oleh masyarakat merupakan arti dari titik-titik. A. Etika moral. B. Kesusilaan. C. Norma sosial. D. Norma sosial. Nilai sosial. E. Nilai moral. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Nilai sosial. Soal nomor 6. Dalam rangka mencapai tujuan nasional yang baik dan menciptakan good governance, maka diperlukan norma etika PNS yang dilandaskan konstitusionalnya adalah titik-titik. A. Pancasila. B. Pembukaan UUD 1945. C. UUD 1945. D. Renstranas. E. Renja, rencana kerja. Dari ke 5 pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. UUD 1945.
Soal nomor 7, faktor yang menyebabkan korupsi meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Berikut ini yang bukan merupakan faktor eksternal adalah titik-titik. A. Instabilitas politik. B. Pemimpin yang buruk. C. Gaji yang rendah. D. Lemahnya hukum. E. Gaya hidup konsumtif. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Gaya hidup konsumtif. Soal nomor 8. Para pejabat publik baik pemerintahan maupun pihak-pihak yang terlibat dapat mengetahui sekaligus mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan maupun peluang korupsi. Para pejabat yang berperan tersebut harus memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam hal titik-titik. A. Manajemen. B. Pelayanan publik. C. Perpajakan. D. Pengadaan barang dan jasa. E. Administrasi kepegawaian. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Pengadaan barang dan jasa. Soal nomor 9. Pencapaian roadmap KPK 2015 sampai 2019 pada aspek learning and growth masih mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah titik-titik. A. Rendahnya akuntabilitas pegawai KPK. B. Pengangkatan penyidik. C. Kurangnya pelatihan pegawai KPK. D. Pembangunan sistem informasi pemberantasan korupsi. E. Stabilitas pegawai yang rendah. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Pengangkatan penyidik. Soal nomor 10. Membangun integritas publik. Pejabat dan politisi harus didukung dengan moralitas etika publik agar bisa bertindak baik dan berlaku sesuai standar etika. Salah satu unsur modalitas dalam etika publik adalah titik-titik. A. Efisiensi. B. Efektivitas. C. Netralitas. D. Profesional. E. Komunikatif. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Netralitas. Soal nomor 11. Berdasarkan pasal 5 ayat ketiga, masa penugasan pegawai negeri yang dikerjakan pada KPK paling lama titik-titik tahun. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. 4 tahun. Soal nomor 12. Legal and constitutional approach bagi seorang pegawai ASN sesuai dengan nilai Pancasila diwujudkan dengan titik-titik. A. Sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan. B. Menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan tingkah laku serta menjamin kerahasiaan negara sesuai dengan sumpah jabatan yang melekat. C. Menjalankan kewenangan sesuai dengan perintah atasan atau pejabat berwenang lainnya. D. Meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. E. Akan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan kode tingkah laku serta menjamin kerahasiaan negara sesuai dengan sumpah jabatan yang melekat. Soal nomor 13. Strategi dan kebijakan untuk meningkatkan integritas moral aparatur birokrasi dapat diimplementasikan dalam bentuk program secara simultan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan berikut kecuali titik-titik. A. Rekrutmen pegawai melalui sistem CAT. B. Pendidikan pelatihan fungsional. C. Penegakan disiplin melalui sistem reward dan punishment. D. Peningkatan kesejahteraan yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. E. Pembuatan sistem anti korupsi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Pembuatan sistem anti korupsi. Soal nomor 14. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, kehadiran UU ASN ini berdasarkan kepada titik-titik. A. Masih identiknya birokrasi yang bekerja dengan kepentingan politik. B. Masih banyaknya aparatur negara yang belum mendapatkan kejelasan status kepegawaiannya. C. Belum adanya pengaturan kode etik dan kode perilaku bagi aparatur birokrasi.
D. Masih gemuknya lembaga-lembaga birokrasi tanpa adanya kejelasan dalam rincian tugas. D. Lemahnya sistem kontrol dalam birokrasi sehingga mendorong terjadinya inefisiensi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Masih identiknya birokrasi yang bekerja untuk kepentingan politik. Soal nomor 15. Soal nomor 15. Dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan, setiap pegawai wajib berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, dapat mengikuti kode etik dan kode perilaku integritas berikut ini kecuali titik-titik. A. Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme di depan sesama pegawai. B. Tidak dengan sengaja bersikap, berkata, dan perilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual yang bersangkutan. C. Senantiasa bijak dalam penggunaan media sosial. D. Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat. E. Menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab hingga tuntas. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab hingga tuntas. Oke, demikianlah pembahasan seputar manajerial semua jurusan. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata dalam pembacaan soal, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.